Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fafi, NPM 3219110085 dari Prodi PPTMO Reguler 5A. Baik, kali ini saya akan memberikan kegiatan pembelajaran sekaligus tugas dari mata kuliah Pak Fahmi. Nah, jadi tugas mata kuliah kali ini saya akan memberikan sebuah kegiatan pembelajaran tentang gardan. Tentang gardan. Untuk pendahuluannya, poros aksel belakang yang dapat digunakan pada poros roda belakang kendaraan adalah merupakan akhir dari sistem pemindahan tenaga. Hal ini sering disebut final drive. Poros aksel belakang sering keliru disebut diferensial, padahal diferensial hanya bagian dari roda poros aksel belakang. Desain dasar dari poros aksel belakang telah diadopsi oleh semua produsen kendaraan selama bertahun-tahun. Ada beberapa variasi, tapi semua beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sama. Jadi semuanya beroperasi sesuai prinsip-prinsip mereka masing-masing. Dan kemudian perbedaan utama poros aksel belakang tergantung pada suspensi belakang yang memiliki kendaraan apakah rigid atau independen. Nah, seperti gambar ada di bawah ini. Yang atas ini adalah penggerak rigid. Nah, jadi aksel suspensi rigid ini ada komponen-komponennya. Yang pertama ada drive shaft, kemudian ada differential carrier, kemudian ada axle shaft. Dan yang kedua ini yang gambar di bawah penggerak aksel suspensi independen. Jadi berbeda ya. Nah, poros penggerak aksel meliputi unit diferensial, poros penggerak roda, dan perumah poros. Kegagalan bagian belakang yang poros, bantalan kegagalan. Kegagalan bagian belakang yang poros, bantalan kegagalan. Sebuah penggerak aksel roda belakang yang paling umum ditunjukkan pada gambar ini. Nah, secara umum fungsi roda aksel belakang ini ada 3. Yang pertama, memperbesar momen mesin. Yang kedua, mengubah arah putaran mesin, putaran 90 derajat. Yang ketiga, menyeimbangkan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat melintas di belokan. Nah, memperbesar momen mesin. Nah, jika perbandingan gear atau gigi rasio 1:1, maka mesin tidak akan mampu menggerakkan kendaraan karena mesin tidak akan mencapai kisaran RPM yang paling efisien. Maka untuk alasan ini, gigi cincin dan gigi pinion didesain dapat memberikan reduksi putaran pada outputnya. Penurunan putaran reduksi tersebut antara 2:1 atau 5:1, tergantung ukuran mesin ya. Nah, kendaraan berat dan tujuan penggunaan kendaraan. Kemudian perbedaan jumlah gigi pada roda gigi ring dan gigi pinion menyebabkan rasio gigi atau reduksi, sehingga terjadi perubahan kecepatan dan terjadi peningkatan torsi. Daya dari roda gigi ring mengalir melalui rumah diferensial, roda gigi planet, dan roda gigi samping untuk poros roda penggerak. Dengan demikian, poros penggerak mentransfer daya dari unit diferensial ke roda belakang. Dan yang kedua, fungsinya dapat mengubah arah putaran 90 derajat. Dalam sistem penggerak aksel, tenaga mesin memutar gigi pinion dari penggerak aksel melalui flange. Gigi pinion memutarkan roda gigi ring. Antara gigi pinion dan roda gigi ring terjadi perubahan 90 derajat. Dan yang ketiga, dapat menyeimbangkan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat melintas di belokan. Nah, jadi jika kendaraan melalui belokan putaran, roda-roda dalam satu poros akan berbeda. Nah, jadi setiap kendaraan ingin berbelok itu porosnya berbeda-beda ya dari masing-masing roda, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membuat putaran antara roda kiri dan roda kanan jika kendaraan melintas belokan, dan akan sama putarannya jika kendaraan bergerak lurus. Nah, jadi kendaraan itu putaran rodanya akan sama jika kendaraan posisinya lurus,
Dan apabila dia berbelok ke sebelah kanan atau belok ke kanan atau belok ke kiri, maka tiap-tiap roda porosnya akan berbeda. Nah, yang kedua ada konstruksi. Nah, yang konstruksi ini ternyata terdapat berbagai macam bagian-bagiannya. Ya, ini konstruksi penggerak axle. Di sini ada set bearing, ada differential case, differential bearing seams, set bearing, ring gear, drive pinion gear, pinion depth seam, pinion bearing, differential pinion, pinion problem seam, rear axle housing. Nah, yang kedua, di gambar ini adalah konstruksi diferensial. Nah, kalau ini konstruksi penggerak axle, yang ini diferensialnya. Yang diferensial ini ada side gear, sama ya. Di yang ini juga ada side gearnya, cuman berbeda tempat dan lokasinya. Tempatnya maksudnya. Kemudian ada drive shaft, side gear, planetary gear, differential housing, planetary gear, pinion, ring gear, drive shaft, dan lain-lain. Nah, diferensial terdiri dari banyak komponen, yaitu ada gigi cincin atau ring gear, ada roda gigi pinion atau pinion gear, ada bantalan pinion, tumah diferensial, planetary gear, dan gigi samping. Nah, bagian-bagian fungsi komponen ini dijelaskan secara rinci. Nah, pertama ini ada komponen-komponen diferensialnya. Ada case, side bearing, adjust nut, planet gear, ring gear, side gear, bearing gear, dan lain-lain. Nah, ring gear atau roda gigi ring. Gigi penggerak diferensial terdiri dari roda gigi ring atau ring gear dan roda gigi pinion. Nah, roda gigi hybrid menjadikan aliran gaya ke arah 90 derajat dan meningkatkan tenaga mesin. Jumlah gigi ring dan gear dibandingkan dengan jumlah gigi pinion merupakan rasio poros penggerak. Contoh, jika ring gear memiliki 40 gigi, maka pinion gear memiliki 10 gigi. Maka rasio perbandingannya adalah 40 berbanding 10 atau 4:1. Rasio poros penggerak selalu dapat ditentukan dengan membagi jumlah bagian pada ring gear dan jumlah gigi pada pinion gear. Nah, contohnya pinion gear seperti ini ya. Ini pinion, jangan sampai tertukar. Ring gear itu yang bulat dan pinion gear ini yang panjang. Nah, sekarang kita ke pinion gear atau roda gigi pinion. Nah, roda gigi pinion ini terdapat bagian. Ada threads, ada pinion splinters, ada out bearing set, ada inner bearing set, dan ada pinion head. Roda gigi pinion adalah roda gigi dari baja yang menjadi satu integral dengan poros. Roda gigi pinion berhubungan langsung dengan ring gear. Pada bagian ujung roda poros gigi pinion memiliki splinters eksternal yang sesuai dengan splinters internal dari differential flange. Roda gigi ini didukung oleh dua bantalan roll tirus disebut bantalan pinion. Nah, dengan desain posisi gigi pinion terletak pada bagian bawah ring gear. Dengan desain ini, gigi pinion ditempatkan lebih rendah dan daripada poros roda belakang. Hal ini ditunjukkan atau dilakukan untuk menurunkan poros penggerak. Desain gigi spiral memungkinkan gigi-gigi untuk bersentuhan secara bertahap. Dan kemudian ada yang ketiga, rumah diferensial. Rumah diferensial ini sebagai dudukan dari roda-roda gigi seperti roda gigi planet dan roda gigi samping beserta porosnya. Nah, seperti ini ya roda gigi planet. Mana nih, atau disebut dengan planetary gear ya. Nah, seperti ini teman-teman nih. Nah, gambarnya. Kemudian ada planetary gear sebagai gigi perantara atau roda gigi samping. Kemudian ada side gear. Side gear ini roda gigi yang berhubung dengan poros penggerak roda. Nah, cara kerjanya seperti apa sih? Nah, cara kerja ketika kendaraan lurus. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, kalau misalkan ketika kendaraan bergerak lurus, planetary gear tidak berputar. Nah, jadi pada saat lurus tuh planetary tidak berputar, sehingga kedua roda gigi samping akan berputar pada kecepatan yang sama. Nah, jadi pada saat lurus,
roda gigi samping itu akan berputarnya sesuai dengan kecepatan dari kendaraan, seperti itu ya. Nah, dalam kondisi ini seluruh mekanisme bergerak sebagai unit tunggal yang solid. Nah, seperti gambar di bawah ini, apabila dalam keadaan lurus, roda gigi ini dapat berputar secara bersamaan. Tetapi planetary gear ini tidak dapat berputar ya. Planetary gear ini yang disilang, itu dia tidak berputar. Yang berputar hanyalah roda gigi samping dan kendaraan berbelok ke kiri. Nah, apa yang terjadi jika kendaraan berbelok ke kiri? Nah, ketika kendaraan sedang melintas belok ke kiri, roda ke kanan berputar lebih cepat. Nah, jadi apabila kita belok kiri, roda yang sebelah kanan itu berputar lebih cepat daripada roda kiri, karena panjang lintasan yang dilewati lebih panjang. Pada peristiwa ini, roda gigi planet berputar pada porosnya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena poros roda gigi planet terpasang pada rumah diferensial, maka dalam hal ini roda gigi planet dapat berputar pada porosnya sambil mengelilingi roda samping kiri. Akibatnya, roda gigi samping kanan mendapat bantuan putaran dari roda gigi planet. Nah, yang ketiga ada perbedaan traksi roda. Salah satu efek samping yang tidak diinginkan dari diferensial konvensional adalah seperti yang mungkin Anda pernah lihat ketika kendaraan pada situasi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Pada gambar 3.11, nah jalan kondisi basah dan kering. Nah, jadi roda kanan pada jalan yang licin berputar sangat lebih cepat ketimbang roda kiri yang berhenti. Akibatnya kendaraan akan terjebak atau tidak bergerak. Nah, jadi seperti itu ya. Jika gigi samping kiri merah, traksinya baik, jalan aspal dan kering, maka apabila gigi planet yang hijau berputar pada porosnya akan melingkar roda gigi samping kiri karena gigi samping kiri berhenti. Dengan demikian, roda gigi samping kanan selain berputar bersama-sama dengan rumah diferensial ditambah tenaga atau putaran roda gigi planet. Kemudian ada pengunci diferensial. Nah, pengunci diferensial ini seperti yang dijelaskan di atas bahwa jika salah satu roda penggerak pada jalan kering menggerakkan roda gigi planet, namun roda gigi planet tidak akan menggerakkan kedua roda gigi samping. Pengunci diferensial manual. Nah, penguncian diferensial manual ini dengan terkuncinya salah satu poros aksel dengan rumah diferensial, maka tidak akan terjadi slip atau roda mencegah slip salah satu roda saat roda kiri dan kanan koefisiennya gesekannya tidak sama. Nah, seperti ini pengunci diferensial mekanisme. Plat banyak. Nah, ini pengunci diferensial plat banyak nih, ada bagian-bagiannya. Ada planetary gear juga sama spiring, preload spiring maksudnya, ring gear dan lain-lain. Nah, cara kerjanya dari diferensial coupling planet banyak ini ditunjukkan pada gambar ini ya. Nih, pada gambar di bawah ini, ketika kendaraan bergerak lurus ke depan, diferensial bekerja dengan cara yang sama sebagai diferensial standar. Nah, ketika belok, kendaraan kehilangan traksi pada satu roda menyebabkan roda slip. Nah, seperti ini contohnya nih. Roda gigi planet tidak akan menekan pada roda gigi samping, pada roda gigi yang slip. Gigi samping juga tidak menekan ke arah rumah diferensial. Nah, yang kedua ada ratchet.
Differential ratchet menggunakan serangkaian cams atau rams untuk mengarahkan daya ke roda dengan traksi yang kecil. Cara kerja tergantung pada kecepatan relatif roda, bukan pada traksi roda. Penyaluran daya melalui satu set gigi yang dapat terhubung dan terlepas. Sistem gigi disebut kopling gigi anjing. Nah, seperti di ini ya, differential ratchet. Ada 3. Dan kemudian ada differential torsi atau torsion differential adalah pengunci diferensial menggunakan gear set yang kompleks. Prinsip mekanik dasar diferensial ini adalah bahwa sementara worms dapat memutar worm well tidak bisa memutar worm. Nah, seperti yang gambar di atas, diferensial torsi ini memiliki 2 central worm yang disebut sebagai poros roda gigi cacing. Satu poros roda gigi cacing melekat pada satu poros as roda. Nah, seperti gambar di atas. Worm well berada dalam rumah diferensial, memacu pada hubungan antara roda gigi cacing dan worm well membentuk hubungan antara dua poros gandar. Worm well tidak dapat berputar gigi poros, sehingga mereka mengunci diri pada gigi. Dengan cara ini daya ditransmisikan ke roda gigi cacing pada poros dan as terkunci. Nah, selama kendaraan berjalan lurus ke depan operasi, diferensial bekerja seperti diferensial standar ketika kendaraan belok. Ketika kendaraan belok atau ketika salah satu roda slip, terjadi kecepatan relatif dari roda-roda. Perbedaan kecepatan ini ditularkan dari poros yang berputar lebih cepat dari yang lebih lambat. Kemudian ada pengunci diferensial hidrolik. Nah, beberapa kendaraan model akhir memiliki penguncian diferensial yang dioperasikan secara hidrolik yang disebut Hydra Lock, Varialock, atau sistem georotor. Sebuah penguncian diferensial hidrolik terdiri dari pompa dan dengan gigi internal dan gigi eksternal. Tekanan diafragma berbentuk cincin dan plat-plat kopling seperti yang digunakan dalam penguncian diferensial konvensional. Nah, tekanan minyak yang mengoperasikan sistem hidrolik berasal dari poros roda belakang. Minyak yang digunakan adalah sama juga digunakan untuk pelumasan poros belakang. Nah, seperti gambar di bawah ini ya, pengunci diferensial hidrolik. Nah, ini pompa hidrolisnya. Kemudian ada rumah aksel belakang. Rumah aksel belakang ini terdiri dari suspensi belakang aksel rigid. Nah, ini contohnya. Rumah poros roda belakang memiliki suspensi belakang rigid. Rumah poros roda belakang aksel rigid merupakan komponen pendukung lainnya sebagai reservoir untuk pelumas mengakomodasikan sistem suspensi, juga merupakan bagian stasioner dari sistem rem belakang. Nah, ini contoh gambar dari rumah poros penggerak roda belakang atau aksi rigid. Nah, suspensi belakang rigid ini dapat dibagi dua macam ya. Ada aksel banjo. Aksel banjo ini adalah rumah bantalan yang lebih kuat, menahan gaya samping atau aksial. Biasa digunakan dalam kendaraan sedan atau jeep ya. Kemudian ada aksel spacer. Nah, ini seperti gambarnya aksel spacer, dia lebih besar ya. Rumah bantalan lebih kuat menahan gaya ke samping. Nah, jadi dia lebih kuat menahan daya ke samping karena aksial roda ini, jenis ini sering digunakan pada jeep atau truk. Nah, kemudian ada yang kedua, suspensi belakang aksel independen. Nah, pada kendaraan yang memiliki suspensi belakang independen, rumah poros belakang yang digunakan dimodifikasi. Perhatikan bahwa rumah tidak memiliki tabung poros. Poros penggerak roda dapat memindahkan daya dengan sudut bervariasi beberapa derajat. Desain ini memungkinkan setiap roda untuk bergerak secara bebas ke permukaan jalan.
Nah, salah satu contoh untuk konstruksi tersebut adalah aksel trompet. Rumah bantalan merupakan satu kesatuan yang kokoh dengan rumah aksel. Jenis ini paling kuat menahan gaya samping. Aksel roda corona biasanya digunakan jenis kendaraan berat. Nah, ini untuk aksel trompet. Nah, kemudian ada poros roda belakang. Poros penggerak roda belakang berfungsi mentransfer daya dari diferensial ke roda belakang. Ada dua jenis utama desain dari poros roda penggerak. Salah satunya adalah poros penggerak solid dan yang kedua poros penggerak roda independen. Poros penggerak suspensi rigid. Yang pertama semi floating axle, yang kedua the three quarter floating, yang ketiga bebas memikul. Nah, ini semi floating axle bantalan dipasang antara pipa axle dengan poros penggerak axle dan roda langsung dipasang pada ujung poros. Pada konstruksi ini, poros penggerak memikul beban vertikal atau beban bodi dan muatannya dan beban dari samping. Nah, ini gambarnya floating axle dan ini gambar contoh quarter floating. Nah, kemudian ada bebas memikul. Bebas memikul ini nav roda terpasang kokoh pada pipa axle melalui bagian buah bantalan dan poros penggerak axle hanya berfungsi menggerakkan atau memutar roda sehingga berat kendaraan seluruhnya dijamin atau dipikul oleh pipa axle. Nah, seperti ini ya pipa axle. Contohnya nih ada di sini nih pipanya yang ada di tengah. Nah, kemudian ada poros penggerak suspensi. Nah, poros penggerak suspensi independen ini yang digunakan pada kendaraan terdiri dari poros dengan sendi fleksibel. Sendi fleksibel memungkinkan setiap roda untuk bergerak secara independen dari bodi ke kendaraan satu sama lain. Nah, ini contoh poros penggerak suspensi independen. Ya, terdapat ada bagian-bagiannya, ada shift point, wing bearings, rear, independent, shift joint, dan lain-lain. Nah, jadi pembelajaran itu saja.